Ya, bagi para pembenci Presiden Joko Widodo, puas-puasin Anda sebelum 20 Oktober. Dikarenakan setelah Prabowo Gibran dilantik, maka Anda akan berhenti. Ya, Anda akan berhenti untuk menjelek-jelekan Presiden Joko Widodo. Dan tentu saja Prabowo akan tegas menindak pengacau negara. Dan inilah pernyataan warga yang mengatakan bahwa sudah tidak saatnya lagi Anda akan membenci pemerintahan. Jokowi membenci Gibran. Untuk para pembenci Jokowi, membenci Gibran, ya, yang terus-terusan melakukan upaya untuk memecah Prabowo dengan Jokowi atau Gibran, ya, puas-puasin deh, lakukanlah haters menjelek-jelekan di medsos, ya, dan lain-lain sebelum tanggal 20 Oktober. Karena apa? Ketika nanti setelah tanggal 20 Oktober, ketika era baru Prabowo memimpin, ya, sama Gibran dong pastinya, teman-teman tuh udah nggak bisa melakukan itu lagi, akan sulit gitu ya. Karena Pak Prabowo pasti ingin menjaga stabilitas, ya, politik. Karena dengan stabilitas politik akan terjadi stabilitas ekonomi, ya, dan hal itu sangat mampu dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi jika ada elit-elit atau orang-orang yang masih melakukan upaya-upaya memecah persatuan, pasti akan ditindak gitu loh. Lakukan aja sekarang sebelum 20 Oktober. Jadi teman-teman lebih puas gitu ya. Padahal Prabowo Gibran akan jalan terus selama 5 tahun gitu ya. Nah, atau gini, kalau memang teman-teman nggak berhasil memecah Prabowo dengan Gibran, mending bergabung sama saya. Ya, kita lebih produktif, kita kritisi itu program-program atau agenda-agenda pemerintahan era baru. Benar nggak? Misalnya BUMN mau dijadikan holding, ya, BUMN ya. Kita lihat mekanismenya seperti apa, ya kan? Apakah dengan cara tersebut, ya, BUMN akan berhasil? Ya, layaknya sebuah lembaga swasta memberikan profit pada negara, bukan selama ini yang menghabis-habiskan, menghambur-hamburkan uang negara, gitu ya. Jadi banyak hal yang kita akan kritisi nanti, lebih produktif. Tapi sulit kali ya, kalian tuh yang ya cere lah main politiknya, jadi otaknya, aduh. Untuk para pembenci. Ya, untuk para pembenci diberikan waktu sampai 20 Oktober mendatang sebelum Prabowo Gibran dilantik. Namun demikian, pasca Prabowo dilantik, maka kebencian Anda akan berakhir. Dan tentu saja Prabowo ingin adanya suatu kepastian dan stabilitas politik, begitu ya. Uni Irma menantang para pembenci Jokowi. Beranikah pasca 20 Oktober mereka para pembenci Jokowi mencaci maki Prabowo? Tanggal mainnya ditunggu. Ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden, berani nggak begitu? Berani nggak ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Kan Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon. Ya kan? Iya. Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon Pak? Dikata-katain apa namanya sama presiden akal sesat itu kan? Dia bilang untuk apa? Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya, percuma. Jadi menurut saya, ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Jangan kan Jokowi, kita aja nggak penting. Iya, makanya mungkin emosi kali ya, nggak pernah digubris gitu sama Pak Jokowi, makin menjadi-jadi gitu. Mungkin kepengen direspon. Ya, gitu. kepengen diundang ke istana. Mungkin gitu. Kalau diundang tapi nggak diundang-undang kan, orang dilirik aja enggak, direspon aja enggak. Itu saya pernah tanya Pak. Saya pernah ketemu sama beliau, saya tanya kan kenapa sih nggak direspon gitu, nggak perlu. Kita yang kita perlu itu adalah bagaimana caranya agar Indonesia ini ke depan jauh lebih baik. Iya. Itu sih Bang. Sedih juga kita. Sedih ngelihatnya. Sebenarnya kan itu kawan-kawan kita semua, ya. Bung Refli, terus siapa, Abraham Samad. Saya terus terang kalau di situ itu yang paling saya ini Pak Din Samsudin, ya. Dia kan pernah ketua umum PP Muhammadiyah dan intelektualitasnya di atas rata-rata juga Pak Din Samsudin itu. Tapi terjebak di dalam permainan-permainan praktis seperti ini, diajak-ajak oleh kelompok ini untuk bergabung, itu yang menurut saya
kasihan. Ya, gitu. udah tua Pak. Iya. Tua sih nggak sebaya lah mas saya dia. Ya, tapi kan nggak perlu diajak-ajak hal-hal yang seperti itu harus. Iya, itu. Ya kalau yang lain itu kan memang ada masalah. Kalau Pak Andi ini kan nggak ada masalah sebenarnya. Tapi saya kira Bang, setelah saya banyak keliling Indonesia gitu ya, saya sih lihatnya nih yang teriak-teriak ini sebagiannya sebenarnya kecil, nggak banyak, tapi suaranya gede. Iya, iya. Suaranya besar, Karena suaranya kemana-mana penuh. Pak, karena kemana-mana bawa toa. Iya. Iya. Sebenarnya nggak banyak yang begitu itu, nggak banyak. Cuman karena mereka itu berada di podcast, di media dan lain sebagainya, jadi kelihatan seperti besar gitu ya. Sebenarnya Iya. suaranya aja yang besar, tapi orangnya nggak besar. Pertanyaannya sebenarnya bukan habis tanggal 20 Oktober Jokowi ngapain atau diapain begitu. Pertanyaannya saya balik. Setelah tanggal 20 Oktober Jokowi lengser, kalian mau ngapain? Kalian diapain? Gitu. Buat Bapak Mahfud MD, Anda ini orang yang diangkat martabat dan gengsinya oleh Bapak Jokowi. Jangan lupa itu. Kualat kamu kalau lupa. Nggak ada orang yang mau pakai Anda. Karena Anda itu terkenal si jujur, ya, bersih. Jadi orang nggak mau pakai Anda. Tapi Pak Jokowi lihat Anda Mahfud yang kemarin itu gagal mau diangkat jadi wapres, Pak Jokowi angkat jadi Menko Polhukam. Dan sejak itu nama Anda luar biasa hebatnya. Tetapi setelah Anda bergaul dengan emak-emak tua itu, ya, pikiran Anda jadi kacau, karakter Anda yang asli keluar. Ya, saya menyebutnya Anda itu setan yang berubah dari malaikat jadi setan. Tapi itu kan sebenarnya wujud daripada karakter Anda, ya kan? Itulah Anda yang sesungguhnya, cuma tersembunyi di dalam diri Anda. Segala kefasikan, keburukan, kemunafikan ada di dalam diri Anda. Dan itu terlihat saat ini ketika Anda tidak lagi menjadi Menko Polhukam dan masuk di dunia politik menjadi pasukan dari emak banteng. Ya, pertanyaan saya, Anda habis ini ngapain? Pak Jokowi sudah tidak menjabat. Dia pasti akan dipakai menjadi penasehat presiden. Mungkin ketua Dewan Pertimbangan Agung. Dan buat kalian, Refli Harun, E.F. Saifullah Fatah, Faisal Assegaf, dan semua itu termasuk Karni Ilyas tuh yang punya program ILC itu. Mau ngapain kalian? Nggak bosen bahas Pak Mulyono melulu? Semua orang juga tahu bahwa Refli Harun itu siapa sebelumnya. Itu komisaris di eranya Jokowi, tapi dipecat karena nggak becus. E.F. Saifullah siapa? Kita juga tahu dia penasehat politiknya Jokowi di tahun 2012. Dan ketika dia mau mencalonkan diri menjadi capres, Anda menolak. Anda bilang belum waktunya. Ternyata Pak Jokowi terpilih. Anda salah sangka. Anda underestimate. Dan Anda selalu memang begitu sifatnya. Anda selalu underestimate kepada seseorang. Bahkan sesumbar, saya akan kalahkan Jokowi. Saya akan kalahkan Jokowi. Kapan Jokowi kalah?
Sudahlah sadar, Anda itu pecundang tulen. Sama dengan Refli Harun, Faisal Assegaf. Faisal, mana itu petisi 100-mu? 100 orangmu itu mana? Kenapa hari ini nggak ada berita? Hah? Mau ngalahin pemilih Bapak Jokowi yang 85 juta orang? Saya sebagai warga negara Indonesia, ya, melihat kalian itu mual, kelakuan Anda itu tidak pantas, dan selalu dipanggil, ya, di ILC, presenter panggil kalian menjadi pengamat politik. Supaya menaikkan rating siarannya begitu. Kalian nggak worth it, nggak layak didengar. Jadi pertanyaannya kembali, jangan kepada Jokowi ngapain, Anda ngapain besok di era Prabowo Gibran. Ya, saya beritahu Anda, Prabowo bukan Jokowi. Jokowi orang yang terlalu sabar dan mungkin paling sabar di dunia ini, di jagat dunia ini. Dialah manusia yang paling sabar, bijaksana. Saya sejak tahun 2012 sudah melihat figur Bapak Jokowi dan tidak pernah berubah sampai hari ini pun sikap saya. Karena apa? Karena saya melihat sikap konsistensi dari seorang Bapak Jokowi. Sementara orang lain terombang-ambing gara-gara salah bergaul dengan tukang ikan, dia bau amis. Besok bergaul lagi dengan bandit, jadi bandit. Pak Jokowi tegak lurus dengan Pancasila. Dia menegakkan keadilan, membangun ekosistem, membangun infrastruktur, dan memulai hilirisasi, membangun IKN. Dan itu diakui oleh seorang Prabowo yang kesatria. Pertanyaannya kembali, Anda mau ngapain besok di eranya Prabowo Gibran? Anda mau coba gangguin Pak Jokowi? Ada manfaatnya apa? Yang ada Anda malah dibekuk polisi, ditangkap tentara. Ya, itulah yang akan kalian hadapi. Atau pengangguran, jadi pasukan basernya Mak Banteng sana, makan gaji tiap bulan. Itu yang akan kalian lakukan. Terus bersuara, ya, ibarat sampah gak ada guna. Jadi balik lagi, jangan tanya Bapak Jokowi mau ngapain setelah tanggal 20. Ada banyak provinsi yang membuka tangannya, dianggap menjadi seorang legenda hidup. Ketika Bapak Jokowi datang ke Papua sana, dia akan disambut luar biasa sebagai pahlawan nasional yang masih segar bugar hidup. Ketika Bapak Jokowi datang ke Indonesia Timur, bahkan ke Labuan Bajo, ya, akan disambut oleh emak-emak, oleh seluruh masyarakat Labuan Bajo bagaikan orang yang berjasa luar biasa, seorang pahlawan yang mengangkat harkat martabat masyarakat di sana. Banyak jabatan yang akan ditawarkan oleh di mana saja organisasi dunia. Itu masa depan Bapak Jokowi. Dan jangan lupa, anaknya adalah wakil presiden, mantunya adalah gubernur. Anda mau ngapain? Itu pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalian ini seperti diibaratkan, termasuk Mahfud MD itu, orang yang memiliki perasaan yang halus, tapi mukanya tebal, nggak tahu malu.